wabarakatuh. Jadi nama saya Tiara Putri Aulia dari kelas H Administrasi Bisnis. Jadi sini saya akan mempresentasikan mengenai resume matematika bisnis yang selama ini telah saya pelajari. Yang pertama, diferensial. Di sini kita akan membahas yang pertama mengenai kaidah diferensial, lalu mengenai elastisitas, biaya marginal dan penerimaan marginal, yang terakhir produk marginal dan keuntungan maksimal. Kaidah diferensial terbagi menjadi 5. Yang pertama ada diferensiasi konstanta. Diferensiasi konstanta memiliki aturan jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua yaitu diferensiasi fungsi pangkat. Memiliki aturan jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx sama dengan nx pangkat N min 1. Yang ketiga yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi, yang memiliki aturan jika Y sama dengan Kv, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan K dv per dx. Yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi, yang memiliki aturan jika Y sama dengan K per V aksen, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan minus K dv per dx per V kuadrat. Yang terakhir ada diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi, yang memiliki aturan jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Lalu selanjutnya adalah diferensial untuk elastisitas. Diferensial untuk elastisitas memiliki rumus N sama dengan delta Qd per delta P dalam persen sama dengan EQD per delta P sama dengan limit delta P sama dengan 0, delta Qd per Qd per delta P per P sama dengan dQd per dP dikali P per Qd. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis jika ND-nya lebih dari 1. Elastis uniter jika ND-nya sama dengan 1. Inelastis jika ND-nya kurang dari 1. Lalu selanjutnya rumus biaya marginal, yaitu MC sama dengan delta C per delta Q. Rumus penerimaan marginal MR sama dengan delta TR per delta Q. Untuk rumus produk marginal sama dengan MPX sama dengan delta TP per delta X sama dengan delta Q per delta X. Sedangkan rumus keuntungan maksimum, P maksimum ketika MR sama dengan MC, P maksimum ketika P aksen sama dengan 0. Dua syarat keuntungan maksimum, MR sama dengan MC atau MR aksen kurang dari MC aksen. Lalu selanjutnya integral. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu merupakan bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tak tentu merupakan suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Bentuk umum integral yaitu integral fx dx sama dengan fx plus k. Lalu kaidah-kaidah integral terbagi menjadi 6. Yang pertama ada formula pangkat. Formula pangkat bentuk umumnya yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 plus n sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. Yang kedua ada formula logaritmis yang berbentuk integral 1 per x dx sama dengan. Yang ketiga ada formula eksponensial berbentuk integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus k, atau bisa juga integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k, di mana u merupakan fx. Lalu selanjutnya ada formula penjumlahan yang berbentuk integral
kurung kurawal X plus GX tutup kurung kurawal DX sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx ditambah K sama dengan fx plus gx plus K. Lalu ada formula perkalian, yaitu integral n fx dx sama dengan n integral fx dx, di mana n bukan merupakan 0. Lalu yang terakhir ada formula substitusi, yaitu integral fu du per dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k, di mana u sama dengan gx dan integral du merupakan substitusi bagi integral dx. Lalu selanjutnya penerapan integral. Pertama, pada surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar untuk suatu produk. Di bawah ada gambaran dari grafik surplus konsumen. Grafik di samping menunjukkan penawaran dan permintaan barang. Permintaan adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Rumus surplus konsumen yaitu CS sama dengan integral batas bawah 0 batas atas QE F kali Q DQ kurang QE PE atau CS integral batas bawah PE batas atas P F kali P kali DP. Lalu yang kedua ada surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Surplus produsen adalah bagian dari total surplus ekonomi di samping surplus konsumen dan merupakan ukuran kesejahteraan produsen. Karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum akan menjadi nilai tambah bagi produsen. Jadi, area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar mengukur surplus produsen di pasar tersebut, diwakili oleh area hijau dalam grafik. Surplus produsen memiliki rumus PS sama dengan QE PE dikurang integral batas bawah 0 batas atas QE F kali Q DQ atau PS sama dengan integral batas bawah P batas atas PE F kali P kali DP. Sekian resume matematika bisnis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.